Hai, kembali lagi di episode ketiga dalam podcast Nurita Purwanti Berutarigan AMD FAR, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 25, Kelompok 1 dengan pengampu materi Bapak Dr. Handus Ikhwan Faizan Nasution MAP. Hari ini saya akan membahas core value selanjutnya, yaitu loyal. Untuk dapat mengimplementasikan perilaku loyal, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu loyal. Loyal adalah sikap setia yang timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri, baik itu kepada perseorangan, kelompok, ataupun lembaga. Nah, setelah kita tahu loyal itu, kita juga perlu tahu apa panduan perilaku atau kode etik loyal. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin instansi dan negara. Ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Baiklah, berikut ini contoh kegiatan yang mencerminkan nilai loyal di tempat kerja. Contoh perilaku pertama, kita harus loyal dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal kecilnya, kita ikut serta dalam upacara di hari-hari nasional yang diadakan, baik itu secara nasional ataupun di unit kerja kita. Dengan mengikuti upacara tersebut, kita sudah mengimplementasikan rasa setia kita kepada NKRI, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita juga dapat mengabdikan diri kepada negara dan rakyat Indonesia. Selanjutnya, dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki, kita dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksi kita dengan maksimal. Dan juga kita melaksanakan kewajiban sebagaimana tertulis di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23. Contoh perilaku kedua, menjalankan tugas secara profesional di tempat kerja seperti mempertanggungjawabkan kinerja pada publik dan atasan, memberi pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, santun dan berdaya guna untuk kepuasan pasien, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, tidak menyebarkan gosip atau menceritakan masalah yang terjadi di lingkungan kerja keluar lingkungan kerja, menjaga kerahasiaan data pasien dan riwayat penyakit pasien. Contoh perilaku ketiga, yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur dan menjaga kerahasiaan jabatan yang telah diberikan kepada kita, memberikan petunjuk informasi penggunaan obat sesuai dengan resep kepada pasien, serta tidak menggunakan status kekuasaan dan jabatan saya atau kita untuk mendapatkan sesuatu seperti mengambil obat dari puskesmas dan yang lain sebagainya. Gimana nih teman-teman, sudah tahu kan panduan perilaku loyal itu sendiri dan contoh penerapannya di unit kerja? Dengan begitu, kita kelak sudah bisa menerapkan perilaku loyal saat melaksanakan tugas menjadi ASN. Di mana menjadi ASN yang loyal itu adalah mendedikasikan diri kita dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa paling utama daripada kepentingan diri kita. Terima kasih sudah mendengar dan menyimak podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.